Mengejutkan, ternyata Kang Deddy Mulyadi tim kampanye Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Oke, kita gaskan. 2014 tim kampanye Pak Prabowo dan sekarang Anda ketua tim kampanye Pak Jokowi di Jawa Barat. Dari kacamata Anda selaku mantan pemimpin daerah, siapa sih yang lebih jago ngurus pemerintahan? Yang akan lebih jago ngurus negara, apakah Pak Prabowo atau Pak Jokowi? Yang lebih jago itu yang hari ini memimpin dan mengelola, karena sudah terbukti dia bisa melakukan pengelolaan pemerintahan secara baik. Dari sudut pandang kita yang di daerah, Pak Jokowi relatif sangat cepat merespon apa yang menjadi kebutuhan daerah. Proses komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah berjalan dengan efektif karena pola-pola bertemu dalam setiap saat. Kadang kalau berkunjung ada kepala daerah yang masuk ke mobilnya kemudian berkeliling dan berbicara, itu tidak pernah didapatkan dalam sepanjang sejarah kepemimpinan presiden di Indonesia. Dan Anda berubah dukungan apakah setelah melihat hasil kerjanya dan sebelumnya Anda tidak tahu karenanya mendukung Pak Prabowo atau karena ada alasan lain Anda berubah dukungan sekarang? Yang pertama adalah hasil kerjanya bisa dilihat bagaimana desa hari ini mendapat dana yang cukup relatif besar, hampir 800 juta dalam setiap tahun. Bagaimana orang miskin hari ini mendapat beras premium dalam setiap bulan. Bagaimana mereka juga mendapat bantuan untuk biaya sekolah 500.000 per bulan. Ini kan sebuah orientasi yang tidak didapatkan sebelumnya. Kalau sudah seperti ini, maka kita harus secara realistis untuk mendorong agar ada kesinambungan dalam kepemimpinan ke depan dan tidak terpotong di tengah jalan. Dan Kang Deddy, saya ingin menggali kenapa kemudian itu tidak Anda, jadi Anda baru tahu itu sekarang, artinya dulu ketika mendukung Pak Prabowo, fakta-fakta itu tentunya belum ketahuan karena belum memimpin. Tapi adakah alasan yang lain sehingga sekarang Anda, apakah karena partai Golkar sekarang mendukung Pak Jokowi? Bukan persoalan hanya partai, tetapi persoalan realistis saja. Kesinambungan pembangunan harus dijaga. Karena kalau setiap orientasi pembangunan dipotong di tengah, biayanya lebih besar nanti. Rakyat itu butuh kesinambungan, sesuatu yang dirasa. Dan kita ini biasa rakyat Indonesia itu, kalau sudah dirasa enak, apa yang harus diganti? Kalau sudah enak, kenapa ganti begitu? Ya. Tapi ternyata banyak yang merasa enak, makanya udah pengen dia mengganti. Yang tidak merasa enak kan yang bicaranya Bapak terus. Ya Kalau makanya saya mau kita ganti. Kang Deddy, Dan kemarin kita berkumpul banyak sekali, makanya kita itu merasa gak enak. Kang Deddy, saya masih tetap ingin menggali alasan Anda untuk kemudian sekarang berubah haluan. Kita ingin mengingatkan lagi apa yang dulu pernah Anda katakan di 2014. Kita lihat yang ini. Baik. Ini ketika itu Anda pernah bilang kalau di Pilpres 2014 Prabowo Hatta bukan hanya menang di sini, di berbagai daerah menang. Orang saya di situ timnya kok. Kalau sekarang kalau di sini bisa sekarang berbalik menang untuk Jokowi Ma'ruf. Nah, ini yang Anda katakan sebetulnya 2018 Anda mengatakan ini, tapi yang jelas Anda bilang ketika dulu Prabowo Hatta menang itu karena tim sukses dan kerja-kerja politik yang Anda lakukan. Iya, yang pertama bisa dilihat bahwa kalau Mbak Nana mengatakan dulu benci sekarang cinta, saya tidak pernah ada ungkapan dari dulu untuk membenci seseorang, menjelekkan seseorang. Saya selalu melihat orang realistis dari sisi kapasitas yang dimiliki dalam sudut pandang saya. Sehingga kalau hari ini berubah kan tidak ada problem apapun. Karena kita tidak pernah bermusuhan dan tidak pernah menjelekkan ketika memimpin. Dan tidak juga berapologi terhadap apa yang menjadi pilihan kita terlalu tinggi. Dan kemudian saya waktu itu sangat membidani Pak Prabowo di Jawa Barat membangun komunikasi dari desa ke desa, dari kabupaten ke kabupaten secara sukarela dan masif, dan hasilnya bisa dilihat beberapa daerah Apa yang menang. dulu Anda jual, Kang, sehingga akhirnya bisa menang Pak Prabowo di Jawa Barat? Yang dulu dijual kan Pak Prabowo relatif seorang pemimpin militer waktu itu yang memiliki daya magnetik yang cukup kuat bagi rakyat Jawa Barat pada waktu itu. Nah, kemudian rakyat Jawa Barat itu memang pada waktu itu sangat suka terhadap pemimpin-pemimpin yang memiliki basic militer dan sikap-sikap yang relatif disukai secara umum yang berdasarkan penampilan. Dan apakah sekarang itu akan berubah? Saya pikir berubah karena orang Jawa Barat itu ada istilah kadeule kareng jeung karasa. Apa Jadi itu? kalau sesuatu yang sudah terlihat, terdengar dan terasa, Begitu ya? jadi kalau sudah terlihat, terdengar dan terasa, orang Jawa Barat cenderung realistis dan dia akan memberikan pilihan pada sesuatu yang memberikan manfaat bagi dirinya. Oke, jadi akan berbalik suara itu? Ya. Anda yakin ya? Yakin, Yakin akan berbalik? yakin. Tapi hatinya Kang Deddy ini saya tahu masih di Prabowo. Masih di Prabowo Anda hatinya. kok bisa membaca hati orang? dari mana? Saya melihat tadi dan narasi yang dibangun itu selalu realistis. Saya Berarti baru hatinya memang tahu masih di kalau sana. Bang Ferdinand merangkap menjadi ahli penerawang juga.
Tapi sekali lagi pilihan politik itu bukan karena pilihan politik karena Golkar yang sekarang berubah koalisi? Ya, pilihan politik itu adalah pilihan pertama. Realistis. Kita tidak mungkin memperjuangkan sesuatu hanya berdasarkan perintah partai. Kalau hanya berdasarkan perintah partai kan biasanya iya di depan tidak di belakang. Tetapi kalau didorong oleh sebuah hati nurani dan kepentingan publik yang lebih luas, maka kita akan bekerja secara optimal. Lihat saja nanti kinerja dan hasil yang diraih tanggal 17 April, lihat ya, jangan diterawang sekarang. Jangan diterawang sekarang ya. Baik, saya ingin ke Pak Tejo. Pak Tejo, Anda mantan Menteri Kabinet Jokowi, Menko Polhukam Anda dulu, dan sekarang Anda Wakil Ketua Dewan Penasehat Barisan Pemenangan Prabowo Sandiaga. Kalau ada yang mengatakan, Pak, ini pindah haluan karena sakit hati di reshuffle, apakah tuduhan itu berlebihan atau ada benarnya? Mbak Nana, terima kasih ya. Saya akan meng-clearkan dulu masalah ini. Pada waktu saya reshuffle, saya pernah diwawancara Mbak Nana itu. Saya ingat, Pak. Ya, kenapa kok datang? Ya, memang tidak ada apa-apa. Ya, bagi seorang militer, saya setelah pensiun dari militer itu, saya diminta Pak SBY, boleh bisnis, boleh masuk politik. Saya lebih tertarik politik, karena militer untuk bisnis agak susah gitu ya, susah. Pada waktu saya belum masuk partai, saya di Ormas Nasional Demokrat. Saya hanya kajian-kajian, kemudian membentuk partai. Dan sayalah yang ikut membentuk Partai Nasdem pada waktu itu. Nah, setelah saya masuk di Nasdem itu, kemudian Nasdem menjatuhkan pilihannya kepada Pak Jokowi pada waktu itu. Saya sebagai seorang militer tentunya harus setia, loyal, dan taat pada organisasi. Sehingga pada itu saya menjadi tim pemenangan juga dari Pak Jokowi secara organisasi. Ya. Kemudian saya masuk di kabinet, ya itu terserah beliau menggunakan atau tidak. Tetapi saya tidak pada posisi sakit hati, tidak. Ya, saya tidak pernah menyatakan kenapa saya diganti. Tidak ada dalam kamus militer kenapa diganti. Itu biasa, organisasi diganti-ganti itu suatu biasa. Kemudian saya, karena sudah tidak di Partai Nasdem pada waktu itu, setelah saya tidak di kabinet, saya tidak berpolitik lagi. Suatu saat saya diminta oleh beberapa orang, kemudian saya diminta oleh Pak Hutomo Madaputra atau Pak Tommy Soeharto untuk membentuk partai baru yang dinamakan sekarang Partai Berkarya. Jadi tolong digarisbawahi, saya tidak pernah pindah-pindah partai, tidak pernah. Membentuk iya. Wah, lebih tinggi Lebih itu. tinggi, membentuk partai. Bukan pindah tapi membentuk partai. Dan membentuk Partai Nasdem dan sekarang bersama Hutomo Mandala Putra membentuk Partai Berkarya. Saya di Berkarya sebagai ketua Dewan Kehormatan di sana. Saya melihat memang visi misinya baik. Ya, dia mengangkat visinya Pak Harto, bukan orde barunya, bukan, tetapi trilogi pembangunan. Itu baik sekali pada waktu itu. Saya pelajari betul dan saya menjatuhkan pilihan pada partai ini karena saya cocok lah. Ya. Saya mengalami zamannya Pak Harto, bagaimana mengalami saya. Oke. Ya. Dan apa yang menurut Anda sekarang menjadi hal yang menguatkan Anda bahwa yang rasanya akan lebih bisa mengurus negara itu Pak Prabowo dan bukan mantan bos Anda Pak Jokowi? Dijawab setelah pariwara, Pak.